Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, halaman berapa ini? Berapa? 10. Halaman 10, betul itu? Oh beda. Ini Ustadzuna ini. Ada orang nyari-nyari halaman, kasihan. Coba saya pinjam dulu biar nggak nyari halaman. Empat halaman 11 hadis 41 hadis 45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, apabila kalian berwudu maka mulailah oleh kalian dengan bagian-bagian kanan kalian. Akhrajahul arba'atu, telah meriwayatkan ini hadis oleh imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah wa Shahahu Ibnu Khuzaimah, dan menghukumi sahih akan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, kajian kita masih berbicara tentang adabul wudu, hadis-hadis yang menerangkan tentang adab-adab seorang muslim ketika berwudu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasa'i di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, juga Imamul Baihaqi di dalam Sunan As-Saghirnya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah menghukumi tentang hadis ini dengan derajat sahih. Hadisnya dari sahabat Nabi terbanyak meriwayatkan hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang pertemuan yang lalu diungkap sedikit sejarah tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, satu bahasan. Yang kedua, fabda'u, jangan kagak, mulailah. 2. Yang ketiga, bima yaminikum, bagian kanan. Dari 3 ini kita bisa fahami hadis ini memiliki
3 uraian. Yang pertama, idza tawadda'tum. Hadis ini berbicara tentang ajaran dalam wudu. Tandanya Nabi bicaranya idza tawadda'tum, bila Anda berwudu mulailah pada bagian kanan. Itu satu. Artinya kalau ngomongin wudu itu maksudnya ngomongin ibadah. Kalau ngomongin wudu berarti ngomongin min babit takrim. Kalau ngomongin wudu berarti berbicara min babit tasyrif, bab yang baik-baik, bab ibadah, bab yang bagus-bagus. Kata Nabi, bila Anda berwudu mulailah yang kanan. Enggak wudu aja, wudu secara tekstual, tapi maknanya apa saja yang bagus. Bukan wudu aja, pakai baju, pakai sendal, masuk masjid, apa aja yang bagus. Masuk rumah, mulailah dengan yang kanan. Padahal Nabi ngomongnya wudu doang. Karena muslim itu harus cerdas. Satu ungkapan dari Nabi, karena Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Simpulan-simpulan kata. Apa itu simpulan kata? Ngomongnya kata orang Betawi semetet. Semetet itu dikit-dikit banget, tapi maknanya luas. Redaksinya dikit, tapi maknanya banyak. Yang diomongin secara eksplisit wudu, tapi implisitnya adalah apa saja yang bagus-bagus. Pakai baju bagus, kanan dulu. Pakai sendal, sepatu bagus, kanan dulu. Nerima ke tangan kanan, begitu. Memberi tangan kanan. Masuk masjid kanan, begitu. Itu makna yang tersirat. Walaupun ngomongin wudu, tapi masih terus. Berarti kalau wudu itu bab bagus, yang gak bagus-bagus jangan kanan. Berarti keluar masjid kiri, copot baju kiri, copot sendal kiri, begitu. Cebok tangan kiri, dan seterusnya. Begitu. Itu satu. Idza tawadda'tum. Yang kedua, Nabi menyampaikan fabda'u. Fabda'u itu namanya redaksi perintah, kata perintah. Perlu diketahui yang namanya perintah dalam ilmu usul fiqh dijelaskan al-amru idza tujurrida anil qarinah unsurifa lil wujub. Bila mana ditemukan redaksi perintah, bila tidak ada catatan yang memalingkan, pastikan maknanya wajib. Di mana ada redaksi perintah, maknanya kalau tidak ada catatan, maknanya wajib. Aqimis sholah, dirikanlah olehmu sholat. Itu maknanya sholat itu wajib. Karena redaksinya perintah. Bila tidak ada yang memalingkan. Tapi bila ada yang memalingkan, maka redaksi perintah bisa maknanya banyak. Bisa saja wajib, bisa aja sunnah, bisa aja boleh, padahal perintah. Begitu. Bisa aja tidak mungkin, namanya ngambulin bahasa Betawinya. Mana contohnya bahwa perintah itu artinya sunnat, bukan wajib? Seperti hadis kita, kata Nabi, fabda'u, mulailah, seakan-akan
Zahir hadis menunjukkan memulai tangan kanan ketika wudu wajib adanya. Memulai daripada kaki kanan dalam wudu wajib adanya. Dari mana? Nabi ngomong kudu fabda'u. Ini nampaknya sepintas selalu wajib. Namun ulama telah menyorot hadis ini ketika Al-Quran menyoroti wa aidiyakum ilal marafiq, Anda basuh tangan sampai siku. Mana dulu kek? Itu menunjukkan perintah di sini bukan wajib, perintah sunat. Sehingga Imamun Nawawi menyoroti hadis ini mengatakan bahwa para ulama telah seia sekata sepakat bahwa mendahulukan yang kanan, tangan kanan, kaki kanan, membelakangkan tangan kiri, kaki kiri dalam hal berwudu hukumnya sunnah saja. Andai ada orang berwudu memulainya dari tangan kiri lalu tangan kanan, tidak dapat nilai ganjaran besar, tidak berimbas, wudunya tidak sah. Prinsipnya dua tangan dibasuh, prinsipnya dua kaki dibasuh, sehingga wudunya tetap sah. Andai ada orang memulai dari yang kiri, maka hukumnya makruh meski wudunya sah adanya. Sehingga ulama sepakat bahwa memulai dengan yang kanan seperti dalam hadis ini hukumnya sunat saja, tidak wajib. Sehingga ketika orang membasuh dengan yang kiri dulu tidak haram, akan tetapi makruh saja, makruh saja. Kemudian saudara, kalimat perintah itu dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama terbesit kudu wajib maknanya, kedua teliti, maka bisa aja maknanya sunnah kayak kita. Hadis ini fikihnya sunnah memulai saat wudu, tangan kanan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri, berdasarkan hadis yang kita bedah ini. Namun saudara, kata perintah tidak melulu artinya wajib sunnah. Ada kalanya perintah itu artinya boleh, silahkan. Silahkan itu kerjakan monggo, enggak kerjakan monggo, artinya boleh. Seperti di dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan wa idza halaltum fastadu, apabila Anda sudah tahallul, fastadu, maka Anda kudu berburu. Itu kayaknya berburu tuh berdagang, bunuh binatang, pakai baju biasa. Itu perintah? Tidak. Ini perintah maknanya boleh. Bila kita telah tahallul, udah beres itu orang umroh atau orang haji, maka fastadu dipersilahkan untuk kalau mau berburu lagi, mau pakai baju berjahit, pakai baju berjahit lagi, mau pakai mandi pakai sabun, silahkan pakai sabun lagi. Bukan maknanya kudu pakai sabun kalau kagak dosa, bukan. Itu namanya perintah, berarti boleh. Mana lagi? Banyak dalam Al-Quran. Pada surat Jumu'ah yang orang keliru, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, apabila sholat Jumat udah rapi, fantashiru fil ardi, ayo pada pergi ke muka bumi, nyari rezeki lagi, dagang lagi. Kayaknya perintah wajib karena ini perintah. Tidak, ini perintah maknanya boleh, sebab sebelumnya dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholatu min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila adzan Jumat udah dikumandangkan, berhenti beraktivitas, dagang haram.
Lalu kemudian Allah jelasin, bila sholat Jumat udah rapi, silahkan dagang lagi. Itu maknanya bukan perintah wajib, boleh, sebab perintah datangnya sesudah larangan. Al-amru ba'dan nahyi yadullu alal ibaha. Bila ada perintah sesudah tadinya dilarang, maknanya boleh. Boleh. Ada juga perintah itu maknanya arahan, tidak wajib, tapi sebagai bentuk arahan untuk mengatur kehidupan biar tidak menimbulkan dampak negatif. Seperti dari dalam urusan utang piutang, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Faktubu itu perintah. Bila Anda hutang piutang yang dicatat sampai waktu yang ditentukan bayarnya, jatuh temponya, maka catat. Mananya arahan. Kalau ada pinjaman biar kata teman dicatat. Inilah perlunya dalam Islam diatur supaya orang tidak bisa mengingkari. Kadang orang lupa, kapan ya gua minjem, padahal dia minjem pakai kapan lagi, begitu. Nah, maka ada irsyad namanya faktubu. Ini irsyad dari Allah, bimbingan dari Allah bahwa rapihnya manajemen administrasi itu penting adanya. Ayat ini teramat sangat panjang, bahkan menerangkan di dalamnya manajemen keuangan. Yang ini teman kita nangis mulu pas sekolah, nyesel banget. Zaman SMA ngambil jurusannya IPA, dia nyesel banget sebab ternyata ujiannya selalu ekonomi. Begitu, ujiannya urusan ekonomi. Begitu, ini yang bikin puyeng sama dia, kata dia begitu. Mana lagi perintah, ada perintah tulis ta'jiz, yaitu sebuah kemustahilan. Seperti Nabi sampaikan, Al-Quran tulis itu di Al-Baqarah, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu minhu bisuratin. Fa'tu, ayo silakan bikin tuh Al-Quran sesurat aja. Itu maknanya kagak bakalan bisa. Boros sesurat, seayat aja nyontoh Al-Quran enggak bakalan bisa. Ini namanya amr lit ta'jiz. Begitu. Ada juga sebagai ngambulin, perintah tapi ngambulin. Kayak orang tua kita naik pohon mangga, kata orang tua jangan, takut jatuh, tapi kita terus aja. Kata orang tua, ayo terusin. Itu maknanya bukan nyuruh terusin, maknanya tahdid, ngambulin. Apa tuh ngambulin itu ya? Maknanya jangan, maknanya nggak bisa. Seperti Allah menyatakan dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa mau berimanlah, siapa mau kafirlah. Kayak perintah, bukan, maknanya tahdid, ngambulin Allah. Maknanya. Jadi perintah itu harus kita perhatikan. Kalamnya Rasulullah itu amat sangat tinggi, enggak bisa sembarangan. Kenapa muslim kadang sering ribut hukum ini macam-macam? Karena ada kalanya kelemahan di dalam memahami ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imamul Haddad, seorang ulama besar abad 12 Hijriah, menyatakan, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi fi dhahirihi wala fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Tidak semua orang bisa main comot-comot dari Quran, dari hadis, enggak bisa. Sebab itu spesialisnya ulama-ulama madhab. Kita tidak bisa langsung minum dari termos, melepuh. Begitu. Kita ini orang awam, maka kita disuruh ikut ulama. Ulama ikut Quran hadis.
secara tidak langsung kita ikut Quran, hadis. Berat kalau langsung ngaji hadis begitu, ngaji hadis. Kalau bukan masjid kampus saya kurang mau ngaji kitab ini. Mendingan ngaji hadas dulu, hadas sebelum hadis. Puyeng kalau hadis, panjang uraian-uraiannya, harus kita urai yang sesungguhnya. Itu begitu, terlalu repot dan luas kalamnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu ketika dijelaskan fabda'u, mulailah, terkesan wajib kanan dulu, tapi tidak. Semua ulama sepakat sunnat kanan dulu, tidak wajib. Andai kiri dulu tidak dosa. Begitu. Bima yaminikum, mulailah dengan maimanah, yang kanan. Kita harus perhatikan, ini hadis tidak mutlak. Kata nabinya, kalau anda wudu yang kanan dulu ya. Coba perhatikan, kalau wudu anggota tubuh kita yang kanan, satu, pipi, ada kanan ada kiri. Dua, tangan, ada kanan ada kiri. Tiga, kuping, ada kanan ada kiri. Empat, kaki, ada kanan ada kiri. Kalaulah kita menggunakan hadis ini, kita telan mentah-mentah dari hadis ini doang, maka dalam wudu bisa jadi ada orang kayak pakai bedak, pipi kanan dulu, habis kanan kiri, karena nabinya mulainya kanan dulu. Bukan, ini yang disuruh kanan dulu yang mana? Bila mana anggota tubuh tidak bisa sekaligus. Itu maksud dari bimaya minikum. Mulailah dengan kanan dalam wudu yang mana anggota tubuh tidak bisa sekaligus. Pipi ada dua, kanan kiri, tapi mulainya dari atas. Kalau wudu dari sini ke bawah, enggak dari kanan dulu baru kiri, enggak, karena bisa sekaligus. Dua, kuping, enggak dari kanan dulu, enggak. Kan Nabi enggak begitu, hadis bukan ini doang, masih banyak begitu. Jadi kuping bareng. Bareng. Bagaimana kalau tangan kirinya pegang gayung? Sulit untuk bareng. Kalau pegang gayung bakal tumpah airnya. Kanan dulu. Tuh begitu. Maksud fabda'u bima yaminikum. Kaki kanan dulu, baru kiri. Maksudnya mulailah dengan kanan bila tidak bisa bareng. Yang bareng kayak kuping, bareng. Kalau enggak bareng makruh, ngurang-ngurangi ganjaran. Pipi bisa bareng, makruh. Kalau kanan dulu, ngurang-ngurangi ganjaran. Kemudian idza tawadda'tum, balik lagi, yang disuruh memulai yang kanan karena ngomongin wudu, dan wudu itu mimbabit takrim. Wudu itu bab yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maka seluruh yang bagus tidak mesti pada wudu. Apa saja, pakai celana, pakai baju, pakai sandal, pakai sepatu, semua yang bagus, masuk masjid, masuk rumah, yang bagus-bagus. Hadis ini mengajarkan itu, sehingga kita pakai baju kanan dulu, pakai sandal kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, masuk masjid kanan dulu, masuk rumah kanan dulu. Dan di dalamnya ada lawanannya. Bila wudu termasuk barang baik, berarti kalau barang tidak baik, jangan dahulukan yang kanan, maka dahulukan yang kiri. Semacam masuk jamban,
semacam keluar dari masjid, kiri. Semacam keluar dari rumah, setiap kita keluar dari rumah, kiri dulu. Kemudian buang ingus, kiri. Kemudian istinja, kiri. Copot baju, kiri. Copot celana, kiri. Copot sandal, kiri. Begitu seterusnya, yang bukan mimbabit takrim wat tashrif. Ini makna daripada kalamnya Rasulullah. Adapun hikmah pertemuan yang lalu kita telah bedah, karena Nabi berharap, Nabi itu demen tafaul, demen yang baik-baik. Kalau ada orang sahabat namanya enggak baik, Nabi enggak mau, kalau mau diganti namanya. Ada orang namanya Hazni namanya, Hazni itu artinya sedih, malang, susah. Hazni, begitu. Kata Nabi, namamu siapa tong? Ada bocah. Begitu. Kata dia, nama saya Nabi Hazni. Waduh, sedih mulu. Bener Nabi. Ya Allah, apa aja dagang gagal laku, sama cewek aja ditolak sama cewek. Gitu. Saya ganti namamu Sahal, otaknya encer, mudah. Maka ada sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansori. Ini Sahal, Nabi yang ganti. Ada perempuan namanya Asiyah, perempuan durhaka, binal artinya, Asiyah pakai sod. Maka Nabi ganti Maimunah, perempuan berkah. Yang gak bagus-bagus ganti. Begitu, yang gak bagus-bagus. Kita kadang suka ampun banget, nama anak aja pakai gabungan nama bapak sama nama ibu. Bapaknya Abbas, ibunya Komaria, anaknya kasih nama Baskom. Jadi maksudnya Abbas dan Komaria. Ini nggak benar. Nama yang bagus-bagus, nama tuh, sebab nama adalah doa. Begitu, nama adalah doa, maka kasih nama anak yang bagus-bagus, dan itu hak anak. Antuhsina ismah, kau perindah nama anakmu. Begitu, nama anak yang bagus. Muhammad, orang yang dipuji-puji perilakunya, itu nama bagus. Begitu Ahmad, orang yang paling banyak memuji Allah, bagus namanya. Nama tuh yang bagus-bagus, jangan asal nama. Begitu, asal nama. Jadi sehingga agar supaya ada tafaul, dan Nabi berharap agar supaya umatnya tergolong ashabul maimanah, bukan ashabus shimal, bukan ashabul masy'amah, bukan orang-orang yang bernasib sial, tapi orang-orang bernasib baik. Maka golongan kanan ini adalah hal yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga saudara, karena kajian kita lagi ngomongin wudu, ingat-ingat saat wudu, maka ketika basuh tangan mulailah kanan dulu dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat basuh kaki mulailah kanan dulu dengan niat mengikuti Nabi Muhammad. Daripada berbarengan, tidak kanan dulu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tangan kirinya pegang gayung, mulailah kanan dulu.
ampelah kita gosok gigi, ampelah kita cukur rambut, kanan dulu. Ampelah kita cukur kumis, kanan dulu. Ini ngikut Nabi. Di sana ada kamalul mutaba'ah, totalitas di dalam mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu kita pun di dalam memberi, ada orang sebelah kanan, ada orang sebelah kiri, mulailah dengan yang kanan dulu, walaupun orang rendahan. Jangan mulai dari sebelah kiri walaupun orang yang berpangkat tinggi, kecuali izin dulu sama yang kanan, kita mau mulai yang kiri. Kata yang kanan, monggo silahkan. Agama didik kita dengan pendidikan yang amat sangat luar biasa, sampai para sahabat mengutip dari apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan dalam kesehariannya, dan disampaikan kepada kita supaya kita sebagai umat tidak boleh lepas hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian keluhuran ajaran Islam, sampai yang kecil-kecil masih diopenin oleh Nabi Muhammad, sampai yang kecil-kecil diatur oleh Islam. Karena Islam agama yang luar biasa, bukan sekedar mengatur sisi kehidupan pada aspek ibadah, tapi aspek adat keseharian pun ama Islam diatur dan diatur. Wa ma ahsana hadzal din, alangkah indahnya agama ini. Wa ma atyaba hadzal din, alangkah baiknya agama ini. Tidak ada ajaran yang paling tinggi seluhur ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat, biar kita faham, ada raqib, ada atid. Raqib malaikat kanan, atid malaikat kiri, mencatat amal baik raqib, mencatat amal buruk atid. Maka raqib Allah jadikan pimpinan, atid jadikan anak buah. Sehingga seorang muslim bila dia di hatinya niat, saya niat besok saya mau ngaji, ditulislah ama raqib ganjaran atu. Raqib sebagai pimpinan karena dia niat baik. Ada orang, saya niat besok mau nyolong mangga, mau ditulis ama atid, enggak boleh, ditepak dia ama raqib. Jangan tulis dia niat jahat besok mau nyolong mangga, jangan tulis. Kalau jadi, kalau kagak jadi ente tipek lagi, menu-menuhin buku aja, gak usah tuh. Ibarat niat jahat tuh, gara-gara raqib pimpinan. Pimpinan bisa mengatur segalanya, pimpinan itu begitu. Maka ketika dia benar juga besoknya mencuri, nyolong mangga, mau ditulis lagi ama raqib, enggak boleh juga. Mau ama atid, mau ditulis dia, jangan tulis dulu. Ini udah ngambil, takut nanti nyesel dibalikin. Ente menuhin buku-buku aja, tar dulu, tunggu sampai 6 jam. Kalau dia udah dimakan masuk perut, dia kagak dicatat, catat, takut kagak boleh lagi. Dari tadi mau catat nggak boleh, catat nggak boleh, seberhenti juga. Saking tingginya ashabul yamin, malaikat kanan. Kanan itu lebih tinggi nilainya, begitu disebutnya. Ini aliran kanan, ini aliran kiri, konotasinya negatif dalam partai politik. Ini kekananan, ini bagus maksudnya, ini kekirian kurang bagus, sampai ke situ tuh di dalam pemahamannya. Intinya betapa Islam agama yang amat sangat komprehensif, bukan sekedar mengatur pada aspek ibadah, tapi jauh daripada itu. Islam mengatur pada aspek adat keseharian seorang muslim. Muslim harus paham
betul di dalam aturan-aturan kehidupannya, supaya muslim itu mengerti betapa Islam itu mengatur sehingga hidup dia tidak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sanalah letak kecintaan besar dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Anda mencintai Allah, ikuti aku. Mutaba'atur Rasul mendatangkan mahabbatullah. Ngikut Nabi itu mendatangkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang muslim harus tenggelam di dalam lautan cinta kepada Nabi, bukan sekedar a priori, tapi dalam segala aspek kehidupan. Tidak boleh lepas dari tuntunan dan ajaran serta bimbingan yang dibimbing oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga butuhnya kita kepada Nabi Muhammad jauh lebih butuh dibanding kita butuh makan, butuh minum. Tapi kita amat sangat butuh kepada Nabi Muhammad, karena as-sa'adah kullu sa'adah fil mutaba'ah. Sesungguhnya kebahagiaan itu adanya di dalam mengikuti bimbingan, arahan dan tuntunan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini ditulis oleh kiai kita di dalam Kitabut Thaharah, berbicara wudu. Ini menunjukkan dalam aspek hukum ibadah, meski maknanya bukan ibadah saja, aspek adat keseharian pun jangan lepas dari bimbingan dan ajaran yang diajar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berhutang budi kepada para sahabat, bagaimana mereka memperhatikan setiap petuah demi petuah, arahan demi arahan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka untuk kita. Dan kita berhutang budi kepada para alim ulama, karena mereka-mereka itulah yang telah menyampaikan ajaran luhurnya Nabi Muhammad sampai kita termasuk menjadi umatnya pelan-pelan tapi pasti, setapak demi setapak, setahap demi setahap, step by step kita ikuti ajaran luhurnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kaum muslimin sekarang ini pada bergegas, sudah hampir 20 harian menuju Mekah untuk berhaji. Kita mohon kepada Allah untuk seluruh kaum muslimin yang berhaji pada tahun ini, moga semuanya diberi keselamatan oleh Allah, pulang ke tanah air masing-masing membawa barakah dengan nilai ibadah, dianugerahi haji yang mabrur. Dan kita yang mendoakan moga esok lusa di tahun-tahun mendatang Allah mudahkan kita bisa berhaji, bisa berumrah bersama keluarga tercinta kita. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin, baik dari material luar semua, silakan. Itu belakang. Waalaikumsalam. Apakah kita masih boleh bagian yang berat atau justru memaafkan
dosa gitu ya, kan ada apa itu di mereka kan ada dunia itu kan dengan bermakan boleh gitu ya, Apa ini? Apa ini? Tentang apa? Yang pertama tentang apa? Sakit hati. Ya Allah, sianan, sakit hati. Begitu lebih parah dari sakit gigi, kata Maggie Z. Itu begitu. Jadi kenapa kita sakit hati? Ada apa dengan kita? Begitu. Apa ditinggalin oleh ceweknya, akhirnya dia sakit hati? Ceweknya udah nikah. Begitu. Kalau ceweknya udah nikah, enggak usah pakai sakit hati, harus terima kasih sama Allah. Kenapa? Allah udah unjukin dia bukan pasangan baik kita, tandanya dia tidak mau bersama kita. Begitu, kita harus ucapin alhamdulillah dan ikhlaskan kepergiannya. Kalaulah dia teman baik kita dan dia adalah terbaik buat kita, enggak bakalan dia berpaling dari kita. Begitu, justru kita jangan pakai sakit hati, jangan pakai dipikirin, meremelek sampai jam 12 malam gak bisa tidur. Yang kita pikirin parah lagi bini orang, kan udah punya laki, tambah dosa lagi. Ini mau sakit hati dibuat-buat dia. Daripada sakit hati mendingan ngaji setiap Selasa 2 minggu sekali di Manarul Amal. Bener nggak? Begitu tuh. Begitu, kurang lebih demikian. Mau ngapain? Mau dibalas? Nggak usah, kan Allah lihat. Udahlah, kita rapihin diri kita aja, berbenah diri jauh lebih bagus. Konsentrasi pada perbaikan diri jauh lebih baik daripada mikirin ceweknya yang udah nikah sama orang lain. Begitu, enggak usah kayak begitu berat. Begitu wallahu alam. Terus apa? Yasin Fadilah. Apa sih Yasin Fadilah? Fadilah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya plus doa. Yasin plus doa. Setiap Yasin doa, sama kayak kita baca Fatihah, Al-Quran isinya Fatihah itu 7 ayat, terakhirnya waladhdallin, terakhirnya amin kagak ada. Maka dengan kita baca amin namanya Fatihah Fadilah, Fatihah plus doa. Bahkan sebelum amin baca Rabbighfirli, amin, Nabi baca begitu. Di dalam Mu'jam Tabarani itu namanya Fatihah plus doa. Bahasa Arabnya Fatihah Fadilah. Begitu, Fadilah, begitu. Kopi Fadilah berarti kopi plus susu, berarti begitu. Apakah dengan baca Yasin plus doa ini jadi haram? Lah kagak. Nambahin Quran kagak ada ulama yang nambahin Quran, tapi ngajarin cara doa-doa lempengan mana kalau kita mau minta. Masa dibilangin malah kita ngelawan nama yang bilangin. Inilah karena kita belum ngaji. Silakan kalau dia mau baca Yasin Fadilah, maksudnya surat Yasin plus doa-doa. Contoh, salamun qaulam mir rabbir rahim. Anda selamat, Anda selamat. Nanti di surga begitu, satu ucapan dari Allah, Tuhan yang penyayang. Kita doa minta selamat, Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dia Yasin Fadilah ada begitu tuh. Minta, ya Allah selamatin saya biar dapat itu tuh. Masa kemudian menjadi haram adanya? Penyebab karena tidak mengerti. Silahkan dia baca Yasin, enggak apa-apa. Yasin Fadilah boleh begitu, boleh. Orang kopi susu plus aja boleh, plus. Ini plus doa, kurang lebih demikian. Allah alam. Yang baik kan di kuburan kanan. Ini penjelasannya terkait memakai sorban kenapa di sebelah kiri. Jadi gini,
Sebetulnya pakai sorban itu kuncirnya di kiri apa di kanan? Iya, di kiri apa di kanan, begitu dulu pakai sorban tuh. Yang pada bagian ini ulama-ulama membelah dua. Ulama-ulama fiqih dia lebih suka yang kanan. Namun ulama-ulama tasawuf lebih suka memperhatikan hati, dan hati itu adanya di dada sebelah kiri. Susu kita di kiri, di situ ada hati. Maka mereka lebih konsen mendandani hati, sehingga mereka bikin kuncir itu kalau pakai surban di kiri sebagai menandakan ini yang penting disehatkan. Kalau hatinya sehat, walaupun pakai tongkat dia bisa kuat ke masjid. Walaupun dia enggak pakai tongkat, kalau hatinya sakit enggak kuat dia. Jadi kuncinya di hati, sehingga orang-orang tasawuf lebih dominan mengedepankan di sebelah kiri dalam rangka bagaimana seorang muslim harus konsentrasi bagaimana dia untuk menjaga hatinya. Ketika Al-Quran berkata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah disebut-sebut, artinya bersyukur. Syukur itu enggak bisa duduk kecuali di hati, dan hati yang lapang. Maka lanjutannya korelasi dan relevansinya alam nasrah laka sadrak. Maka orang-orang sufi seringkali kalau dia pakai sorban kuncir adanya di sebelah kiri, karena dia menunjukkan bagaimana dia harus mengelola hati, memanage hati, mengatur hati agar supaya hatinya tetap sehat. Hati luas, rumah kecil jadi luas. Hati sempit, rumah gede jadi sumpek. Sabtu Minggu ke puncak. Kenapa ke puncak rumahmu gede banget? Sumpek gue. Yang sumpek bukan rumahnya, tapi hatinya. Maka orang-orang sufi lebih mengedepankan konsentrasi pada kolbunya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Doa.